Yang pertama, berdiri tegak. Orang berdiri akan lebih mudah stabil dibanding dengan orang yang berjalan, karena pada posisi berjalan terjadi perpindahan dasar tumpuan dari sisi satu ke sisi yang lain dan pusat gravitasi selalu berubah pada posisi kaki. Yang kedua, menarik. Menarik merupakan suatu gerakan untuk memudahkan dalam memindahkan benda. Hal yang perlu diperhatikan untuk menarik benda diantaranya yaitu seperti ketinggian, letak benda sebaiknya berada di depan orang yang akan menarik, posisi kaki dan tubuh dalam menarik condong ke depan dari panggul, sodorkan telapak tangan dan lengan atas di bawah pusat gravitasi pasien, lengan atas dan siku diletakkan pada permukaan tempat tidur, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki ditekuk lalu lakukan penarikan. Yang ketiga, mendorong. Mendorong adalah mempercepat laju perpindahan suatu benda dengan dorongan penuh. Langkah-langkah dalam mendorong: yang pertama, berdirilah menghadap benda, letakkan kedua telapak tangan pada benda, kedua lengan harus selebar bahu, badan agak condong ke depan, dan kemudian dorong sekuat mungkin sambil melangkah dan jaga keseimbangan. Yang keempat, mengangkat. Mengangkat merupakan cara pergerakan daya tarik. Gunakan otot-otot besar dari tumit, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut, dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada daerah tubuh bagian belakang. Dan yang kelima, menahan. Dalam melakukan pergantian, posisi menahan selalu berubah. Sebagai contoh, posisi orang yang duduk akan berbeda dengan orang yang jongkok dan tentunya juga berbeda dengan posisi membungkuk. Dalam menahan, sangat diperlukan dasar tumpuan yang tepat untuk mencegah kelainan tubuh dan memudahkan gerakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, posisi tubuh pada pasien. Pertama, posisi Fowler adalah posisi setengah duduk atau duduk di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan 90 derajat, dengan indikasi untuk pasien yang mengalami gangguan pernapasan dan pasien yang mengalami imobilisasi, yang bertujuan untuk mengurangi komplikasi akibat imobilisasi dan meningkatkan dorongan pada diafragma sehingga meningkatnya ekspansi dada dan ventilasi paru. Kedua, posisi ortopne, di mana posisi pasien duduk dengan menyandarkan kepala pada penampang yang sejajar dada seperti pada meja, dengan indikasi untuk pasien yang sesak nafas berat dan tidak bisa tidur telentang, yang bertujuan untuk memudahkan ekspansi paru untuk pasien dengan kesulitan bernafas yang ekstrim dan tidak bisa tidur telentang atau posisi kepala hanya bisa pada elevasi sedang. Ketiga, posisi supinasi, yaitu posisi terlentang dengan pasien menyandarkan punggungnya agar dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik, dengan indikasi untuk pasien dengan tindakan post anestesi atau pembedahan tertentu dan pasien yang kondisi sangat lemah atau koma, dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan memfasilitasi penyembuhan terutama pada pasien pembedahan atau dalam proses anestesi tertentu. Keempat, posisi pronasi, di mana pasien tidur dalam posisi telungkup berbaring dengan wajah menghadap ke bantal, dengan indikasi untuk pasien yang menjalani bedah mulut dan kerongkongan dan pasien dengan pemeriksaan pada daerah bokong atau punggung, yang bertujuan untuk memberikan ekstensi maksimal pada sendi lutut dan pinggang dan mencegah fleksi dan kontraktur pada pinggang dan lutut. Kelima, posisi SIM. Posisi SIM adalah posisi pasien dalam sikap miring ke kanan atau ke kiri dan setengah telungkup, dengan indikasi untuk pasien yang akan dihuknah dan pasien yang akan diberikan obat melalui anus, dengan tujuan untuk memudahkan memasukkan obat suppositoria dan meningkatkan drainase dari mulut pasien dan mencegah aspirasi. Keenam, posisi lateral, yaitu posisi miring di mana pasien bersandar ke samping dengan sebagian besar berat tubuh berada pada pinggul dan bahu, dengan indikasi untuk pasien yang posisi Fowler atau dorsal recumbent dalam posisi lama dan penderita yang mengalami kelemahan dan pasca operasi, yang bertujuan untuk mempertahankan body alignment dan mengurangi kemungkinan tekanan yang menetap pada tubuh akibat posisi yang menetap. Ketujuh, posisi litotomi, di mana posisi pasien berbaring terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut, dengan indikasi untuk ibu hamil, melakukan persalinan, dan untuk wanita yang ingin memasang alat kontrasepsi. Posisi ini dilakukan untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan dan memasang alat kontrasepsi. Kedelapan, posisi dorsal recumbent,
yaitu posisi pasien berbaring terlentang dengan kedua lutut fleksi, ditarik atau diregangkan di atas tempat tidur, dengan indikasi untuk pasien yang akan melakukan perawatan dan pemeriksaan genitalia serta pada proses persalinan, yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien, terutama dengan ketegangan punggung belakang. Dan yang kesembilan, posisi genupektoral, yaitu posisi pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian alas tempat tidur, dengan indikasi untuk pasien hemoroid dan pasien yang akan melakukan pemeriksaan dan pengobatan daerah rektum, sigmoid, dan vagina, yang bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan daerah rektum, sigmoid, dan vagina. Jadi, kesimpulannya yaitu, berdasarkan permasalahan dan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Posturing atau mengatur dan merubah posisi adalah mengatur pasien dalam posisi yang baik dan mengubah secara teratur dan sistematik. Macam-macam pengaturan posisi tubuh sesuai kebutuhan pasien yaitu posisi supinasi, lateral, dorsal recumbent, Sims, litotomi, pronasi, genupektoral, Fowler, dan ortopne. Prosedur pelaksanaan tiap pengaturan posisi pasien berbeda-beda antara pengaturan posisi pasien yang satu dengan yang lain.